Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat menarik. Berasal dari partai yang mempertemukan antara Viswanathan Anand dari India versus Joel Lawther dari Prancis pada tahun 1997 di turnamen Bill. Koordinasi perwira adalah tema yang mendasari pada partai kali ini, dan juga dibumbui dengan langkah taktis dan pengorbanan yang indah. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang sangat menarik ini. Viswanathan Anand yang memegang putih membuka permainan dengan E4 dan dibalas Joel Lawther dengan D5, langsung mengadu pion pusat pada langkah pertama. Anand menerima pertukaran. Di posisi ini sebenarnya ada langkah alternatif kuda F6, tapi hitam langsung memukul balik dengan menteri segera. Meskipun menteri ini rawan untuk diserang, kuda F3, putih mencoba mencuri tempo, mengembangkan kuda sekaligus mengancam menteri ke-5, dan dilanjutkan di 4. Kuda F6, hitam mungkin telah mengambil kebebasan dengan perkembangannya. Kuda F3, Anand melanjutkan perkembangannya dan menganut patokan klasik bahwa kuda harus dikembangkan sebelum gajah. Ini sangat tepat karena hitam belum mengikatkan dirinya pada struktur pion yang tetap. C6, sebuah langkah berpandangan jauh yang menahan kemungkinan terobosan di tengah dengan D4 ke D5, dan juga membuka jalan keluar bagi menteri ke C7 atau ke D8 jika dia terancam. Gajah C4 mengembangkan gajah sekaligus memantau titik lemah pion F7. Dilanjutkan gajah F5 oleh Lawther. Gajah ini perlu dikembangkan di posisi ini sebelum diagonalnya tertutup oleh langkah E6 untuk mengembangkan gajahnya yang lain. Kuda E5 menyerang 2 kali pion F7. Putih telah mengambil kesempatan untuk bermain secara dinamis yang diberikan oleh keunggulannya dalam pengembangan. Hitam memblokir dengan bermain E6, G4. Anand kembali memainkan langkah taktis, kali ini menekan gajah dan gajah pun mundur. Kemudian Anand mendorong pion H4. Putih bermain sangat agresif dengan persiapan dorongan pion H5. Kuda B ke D7. Melihat tidak ada obat untuk dorongan putih di sisi sayap raja, hitam melakukan yang terbaik dengan menantang kuda putih yang kuat. Kuda pukul kuda dan balik kuda mengambil. H5 menyerang gajah. Putih melanjutkan rencananya sebelum hitam memiliki kesempatan untuk melunakkan pionnya dengan memainkan H7 ke H5. Lawther memindahkan gajahnya ke E4. Satu-satunya peta yang aman untuk gajahnya. Balik menyerang benteng. Benteng ke H3, langkah bagus. Hanya dengan cara ini Anand dapat mempertahankan dinamisme dalam posisinya sebagai benteng yang ditempatkan dengan baik di H3, tidak hanya untuk beraksi di tengah, tetapi juga karena mempertahankan kuda C3 dari serangan gajah B4. Gajah G2 terus mengejar dan benteng ke E3. Kuda B6 mengancam gajah. Gajah mundur ke D3 dan kuda hitam kembali melompat ke D5. Kali ini ke petak D5. Sepertinya pembukaan hitam telah sukses total karena baik benteng putih dan kuda sedang diserang. Namun dia jelas lupa bahwa salah satu perwiranya telah mengembara jauh ke wilayah musuh di G2. Putih melanjutkan F3 dan gajah ke B4. Atau apabila hitam bermain pukul benteng, maka gajah kali E3 dilanjutkan raja ke F2. Apabila gajah ke H3, maka menteri putih ke H1 dan gajah hitam terperangkap. Putih akan mendapatkan 2 perwira dari benteng yang dikorbankannya. Oleh karena itu di partai aslinya Lawther menjalankan gajahnya ke B4. Anand melepas kudanya karena memang sudah diserang 3 kali dan memilih memainkan raja F2. Langkah yang bagus. Raja menghindari pin dan mulai memburu gajah hitam yang terdampar. Gajah kali C3, B kali C3,
dan menteri mengambil, menyerang benteng, benteng ke B1, dan menteri hitam kembali rakus dengan mengambil pion. Sepintas sepertinya menteri hitam berpesta pora dan posisi putih dalam posisi yang kurang menyenangkan. Tapi rupanya Anan memiliki rencana tersembunyi. Benteng kali B7 dan benteng hitam ke 8. Dilanjut H6, G kali H6, gajah ke G6. Langkah luar biasa dari Anan. Inilah langkah puncak dari permainan. Pukulan yang menakjubkan, mengorbankan menterinya. Apabila menteri dipukul, maka skakmat. Benar-benar rencana pengorbanan yang luar biasa. Dan sekarang kita baru tahu bahwa tujuan dari langkah pion ke H6 adalah untuk mengaktifkan gajahnya. Benar-benar luar biasa rencana Anan ini. Oke, di posisi ini Lauder menjalankan kudanya ke E7, menteri kali D4, dan benteng hitam mengambil, benteng ke D3. Anan melenyapkan benteng aktif lawan dengan menukarnya dengan bentengnya. Apabila benteng pukul benteng, maka gajah kali D3. Pertukaran benteng sekaligus menyelamatkan gajahnya, dan gajah hitam akan terperangkap. Putih akan menang 1 perwira. Benteng. Oleh karena itu di partai aslinya hitam memundurkan bentengnya. Benteng pukul benteng dan raja mengambil. Gajah D3, dan di posisi ini hitam menyerah karena gajah hitam akan tetap terperangkap. Bila partai dilanjutkan, misalnya gajah ke H1 dengan maksud menyelamatkan gajahnya dari ancaman raja, maka putih dapat melanjutkan gajah kali H6, dilanjutkan benteng turun ke B1, dan gajah hitam akan hilang. Oke, kita mungkin telah memperhatikan bahwa dua perwira baik putih maupun hitam tidak bergerak sama sekali selama permainan. Ya, gajah putih di C1 dan benteng hitam di H8. Namun gajah putih sama sekali tidak tidur di C1. Ia memainkan peran penting dengan mendukung benteng di E3 melawan perhatian menteri hitam. Sebaliknya, benteng di H8 tidak memberikan kontribusi apapun pada permainan hitam. Serangan Lauder terlihat menakutkan, tetapi dengan salah satu perwiranya berada di luar pertarungan di petak pusat awal. Tidak heran jika ia gagal. Inilah sebabnya mengapa koordinasi perwira adalah tema yang mendasari semua strategi dalam catur. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng P5. Apabila benteng pukul benteng, maka menteri ke 8, H kali G4, dan menteri ke 8 skakmat. Atau apabila hitam menjalankan H kali G4, maka cukup singkat menteri ke H7 skakmat. Atau apabila gajah kali G4, cukup singkat juga menteri ke E1 skakmat. Atau apabila hitam menjalankan F5, maka gajah kali F5, gajah ke G4, dan menteri ke E1 skakmat. Berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.